warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Wahyarilia dari kelas A2 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep SIA yang meliputi revenue cycle, expenditure cycle, dan finance cycle pada usaha catering, yaitu dalam SIA catering. Di sini apa itu sih sistem informasi akuntansi itu? Sistem informasi akuntansi itu adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Menurut Mulyadi tahun 2001. Nah, kata-kata lainnya itu yaitu subsistem yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan karena sudah satu tujuan di dalamnya, yang meliputi ada input, output, dan proses. Nah, di sini aku mau membahas mengenai sistem informasi akuntansi tentang perusahaan manufaktur catering, yaitu di perusahaan Galaxia Catering. Nah, ada manfaat sistem informasi akuntansi di perusahaan catering. Yang pertama yaitu ada sifat. Ada kegiatan dan ada pihak terkait. Nah, di sifat ini ada dua macam, yaitu ada global dan detail. Di global ini sasarannya untuk semua kalangan masyarakat, dari mulai untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa, sehingga sasaran pemasaran dari produk makanan ini bisa cukup luas. Yang kedua untuk pasarannya, untuk daerah pemasaran ini yaitu bisa sekitar wilayah area proses produksi dan tempat-tempat tertentu seperti acara pernikahan, acara kantor, atau acara pribadi. Nah, untuk detailnya itu nanti kita bisa mempromosikan ke sekitar daerah perkantoran atau gedung-gedung nikahan acara seperti di perkotaan untuk acara tunangan dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan. Di kegiatan ini ada dua poin, ada perencanaan dan pengendalian. Dalam perencanaan ini, dalam usaha ini saya memilih lokasi usaha yang strategis yang mungkin akan dijumpai oleh semua kalangan, lokasi yang mudah terjangkau oleh kendaraan umum dan lain-lain. Nah, kita juga harus mempersiapkan perlengkapan seperti peralatan dapur, peralatan masak, packaging catering, pengemasan, logo atau merek nama usaha, dan juga membuat berbagai varian makanan seperti salad, dessert, untuk dihidangkan di acara pernikahan. Nah, setiap event nanti akan ada menu baru, dan juga untuk pelayanan nanti bisa menggunakan pelayanan yang sedikit berbeda dari biasanya, seperti setiap ada orang yang mau mengambil makanan nanti dilayani oleh pegawai agar makanan tetap bersih dan sehat. Dan juga untuk menu makanannya lebih ke makanan yang sehat dan pastinya rasanya enak. Nah, perusahaan catering ini juga akan membuat izin usaha agar usaha yang saya kelola sah dan dapat jaminan keamanan selama melaksanakan usaha. Nah, untuk pengendaliannya ini, dalam pengendalian usaha ini yaitu mulai dari pengawasan produksi bahan makanan yang sehat dan higienis, peralatan yang lengkap, memiliki juru masak yang handal, keamanan di gudang untuk bahan baku dan packaging yang baik dan rapi. Untuk pihak terkaitnya ada internal dan eksternal. Yang eksternal yaitu meliputi konsumen atau customer, ada partner wedding organizer, ada partner iklan pemasaran. Dan untuk internalnya ada juru masak atau chef, asisten juru masak, juru cuci, kapten pelayanan, pelayanan catering, sopir atau kurir, pegawai administrasi, dan pembantu. Nah, selanjutnya yaitu pengendalian intern di perusahaan Galaxia Catering. Nah, di Galaxia ini ada pemisahan fungsi, yaitu terdiri dari penerimaan pesanan, gudang, pemasak, otorisasi, akuntansi, ekspedisi, supplier, check-in akhir pembelian bahan baku, pengemasan, dan pemasaran. Selanjutnya ada pengendalian intern, yaitu ada sumber daya manusia, ada transaksi, otorisasi, pencatatan, pembandingan,
Nah, di sumber daya manusia ini tentunya yaitu melebihi dari bagian memasak atau chef. Tentunya harus memiliki passion terhadap dunia memasak, seperti jenis makanan, jenis masakan, terus teknik memasaknya, hingga teknik planting saat penyajian. Untuk transaksi ini, pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, memproduksi atau membuat saat adanya pesanan. Dan untuk bagian otorisasi ini ada manajer penjualan, manajer gudang, manajer pembelian yang mengotorisasi bahan baku di bidang pembelian. Pencatatannya yaitu pencatatan di bidang akuntansi, tanda tangan penerimaan barang, pencatatan penjualan secara cash atau non tunai, penerimaan pesanan, berapa jumlah yang dikeluarkan dan berapa biayanya. Dan pembandingannya ini yaitu dampak dari perbandingan bulan lalu dengan bulan sekarang di bidang pengemasan. Biaya bahan baku naik, bahan packaging bertambah, biaya kirim bertambah, dan tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya itu ada siklus sistem informasi akuntansi. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama revenue cycle, yang kedua expenditure cycle, dan yang ketiga yaitu finance cycle. Revenue cycle atau siklus pendapatan dalam usaha catering di perusahaan Galaxy Lia Catering. Pengertiannya yaitu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran, dan memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Bagian-bagian yang terkait di dalam revenue cycle yaitu ada bagian pelayanan, bagian gudang, bagian keuangan, bagian dapur atau juru masak, bagian pengemasan, bagian pengiriman, dan bagian akuntansi. Nah, formulir dokumen yang terkait di dalam revenue cycle ini ada dokumen pesanan penjualan, ada faktur penjualan, ada kartu pengambilan barang, dokumen pengiriman barang, dan laporan penjualan. Selanjutnya yaitu expenditure cycle atau siklus pengeluaran dalam usaha catering di perusahaan Galaxy Lia Catering ini. Pengertiannya adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Nah, tujuannya yaitu untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk fungsinya. Nah, bagian yang terkait dalam expenditure cycle usaha catering ini yaitu yang pertama bagian pembelian, yang kedua bagian gudang, yang ketiga bagian keuangan. Selanjutnya ada formulir dokumen expenditure cycle di perusahaan Galaxy Lia Catering ini. Yang pertama ada purchase requisition, ada purchase order, ada surat jalan, ada faktur pembelian, ada receiving report, ada voucher package, ada source dokumen, dan yang terakhir dokumen pengeluaran kas. Nah, di sini ada prosedur expenditure cycle di perusahaan Galaxy Catering. Yang pertama, permintaan pembelian bahan baku. Permintaan pembelian bahan baku dilakukan dengan syarat purchase requisition. Prosedurnya adalah bagian gudang mengisi dokumen purchase requisition atas persetujuan manajernya dengan mengisi sesuai stok bahan baku yang habis. Kemudian dokumen diserahkan ke bagian pembelian. Selanjutnya ada pemesanan bahan baku yang akan dibeli. Pemesanan bahan baku yang akan dibeli dilakukan dengan menggunakan purchase order. Prosedurnya adalah bagian pembelian mencari supplier bahan baku yang memiliki harga terendah, kualitas barang yang terbaik, dan sistem pengiriman yang tepat. Kemudian bagian pembelian akan melakukan pemesanan dengan mengirimkan purchase order kepada supplier. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu penerimaan bahan baku yang telah dibeli.
Penerimaan bahan baku yang telah dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen receiving report. Prosedurnya adalah supplier memberikan barang yang dipesan beserta surat jalan dan faktur pembelian kepada bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang akan memeriksa barang tersebut. Jika terdapat kesalahan, maka bagian gudang tidak menerima barang tersebut. Dan sebaliknya, jika tidak terdapat kesalahan, maka bagian gudang akan menandatangani surat jalan dan mendapatkan satu rangkap surat jalan, dan lainnya dikembalikan kepada supplier. Yang keempat yaitu persetujuan faktur dan supplier. Persetujuan faktur dari supplier dalam rangka pembayaran atas pembelian barang sebesar atau sejumlah yang tertera pada voucher package. Voucher package ini berisi tanggal pembuatannya, tanggal pembayarannya, serta jumlah harga barang dan jasa yang telah diterima, beserta surat dokumen yang ada meliputi faktur, purchase order, dan receiving report. Nah, dan yang terakhir yaitu pembayaran atas pembelian bahan baku. Pembayaran atas pembelian bahan baku yang telah dilakukan oleh bagian keuangan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu flowchart perusahaan Galaxia Catering. Yang pertama yaitu dimulai dari proses bisnis berawal saat customer melakukan order pesanan catering kepada pemilik catering atau owner dari Galaxia Catering. Customer memesan order catering pada tanggal tertentu, dan selanjutnya pemilik catering akan menyanggupi atau tidak untuk menerima pesanan pada tanggal tersebut. Owner dapat menyatakan tidak dapat menyanggupi pesanan jika sedang banyak order pada tanggal tersebut. Selanjutnya, jika owner tidak menyanggupi order, customer dapat membuat pesanan untuk tanggal lain atau proses bisnis selesai. Terus, jika owner menerima, maka owner akan mencatat informasi detail untuk order catering dari customer. Data detail yang diminta berupa anggaran, menu, tempat acara, dan catatan lain yang dibutuhkan untuk kepentingan order pesanan catering. Setelah pesanan dicatat, menghasilkan dokumen catatan order customer. Dokumen catatan order diarsipkan owner. Kemudian, owner dan customer akan membuat kesepakatan mengenai nego harga, pembayaran, dan teknis pengiriman order. Jika belum ada kesepakatan, owner dan customer dapat membuat kesepakatan kembali. Jika kedua belah pihak sepakat, maka customer akan melakukan pembayaran down payment sebagai tanda jadi. Customer mendapat tanda bukti pembayaran down payment. Tanda bukti pembayaran down payment diarsipkan oleh owner. Pemilik catering atau owner akan mengerjakan order customer dan mengirimkan pesanan pada tanggal yang ditentukan disertai tanda bukti pengiriman order. Selanjutnya, customer membayar sisa pembayaran dan menerima tanda bukti lunas pembayaran. Dan yang terakhir yaitu owner mengarsipkan tanda bukti pembayaran lunas dan selesai. Selanjutnya ada finance cycle atau siklus pengeluaran dalam usaha catering di perusahaan Galaxia Catering. Pengertiannya yaitu rangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasional pemrosesan data terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Bagian yang terdapat di finance cycle ini yaitu ada bagian personalia, bagian keuangan, pemimpin, dan bagian akuntansi. Dan formulir dokumen yang ada di finance cycle ini ada daftar hadir karyawan, rekapitulasi penerimaan gaji karyawan, daftar gaji, dan yang terakhir yaitu bukti pembayaran gaji karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.